Mati, mulai. Ya, saya kehadiran terlebih dahulu ya. Sudah hadir hari ini. Sudah ada kakaknya siapa? Sebelum memulai pembelajaran materi hari ini, anak-anak ingin bertanya terlebih dahulu materi sebelumnya. Adakah yang materi sebelumnya tentang apa? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan. Nah, selanjutnya perbedaannya dengan campuran heterogen. Siapa yang mau menjelaskan apa itu campuran heterogen? Masih ingat, banyak yang masih ingat juga itu tuh Andrean. Siapa Andrean? Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih, namun zat penyusunan tersebut masih dapat dibedakan dengan Antara campuran homogen dan campuran heterogen. Perbedaannya dari komponennya. Kalau homogen itu tidak dapat dibedakan lagi, kalau heterogen itu masih terlihat perbedaan komponennya. Masih ingat ya, karena materi ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Menurut kalian ini gambar apa? Apakah di rumah kalian punya alat ini? Biasanya alat ini ibu kalian gunakan untuk apa? Untuk menyaring santan ya biasanya. Campuran apa santan itu? Campuran homogen atau heterogen? Jadi kalau campuran heterogen itu berarti bisa dipisahkan melalui proses apa? Dari proses penyaringan ya. Sama halnya dengan alat ini mungkin ibu kalian. Nah ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan metode pemisahan campuran melalui kajian literatur dengan tepat, kemudian mampu mengajukan solusi pemilihan air yang tepat melalui kegiatan diskusi. Keterampilan itu untuk menilai proyek yang kalian nanti akan buat dan juga pada saat presentasi ya. Kemudian pada saat kalian membuat proyek itu aktifkan kalian ya dalam kelompok penilaian yang akan ibu nilai ya ada 3, yaitu dalam bentuk pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran akan ibu berikan soal evaluasi ya sikap kalian selama diskusi, selama pembelajaran itu juga akan dipenilai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ibu di sini punya suatu permasalahan dan gambar. Di sini ada gambar apa? Air sumur yang keruh ya. Itu biasanya kalian menemukan air sumur yang keruh di mana? Di sekolah airnya keruh ya. Nah, kalau misalnya keruh, kita gunakan untuk aktivitas apa saja? Kemudian berwudu, kemudian apa lagi? Main ya. Kita gunakan untuk beraktivitas seperti itu. Kalau misalnya terus-menerus kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari itu, apakah akan ada dampak yang ditimbulkan? Seperti apa contohnya? Gatal-gatal, terus apa lagi? Di kulitnya kemerahan ya. Nah, gimana? Apakah bisa diatasi solusi dari air yang keruh itu? Ya, menurut kalian solusinya dengan cara apa? Air yang sederhana ya. Dari sini kalian silahkan bisa baca terlebih dahulu orientasi permasalahan yang ibu sajikan juga ya berkaitan dengan air sumur yang keruh. Ya, silakan ibu beri waktu untuk dari yang ibu sajikan tadi. Apakah ada yang sudah bisa membuat rumusan masalah atau pertanyaan di mana nanti rumusan masalah ini yang akan kita cari solusinya bersama-sama melalui pembelajaran. Siapa ada yang sudah bisa membuat pertanyaan? Ya sudah. Bagaimana cara mengurangi air keruh di sekitar rumah Jupri dan sekitar sekolah? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara mengurangi air keruh di sekitar rumah Jupri dan di sekitar sekolah? Ibu tampung dulu pertanyaannya. Adakah pertanyaan lagi? Ya, ayo silakan.
Bagaimana cara Zikri membuat susunan bahan dan alat desain untuk mengurangi air keruh menjadi jernih? Ya, pertanyaan yang masih ada yang punya pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sepakati dua pertanyaan ini atau masalah-masalah ini yang akan kita cari solusinya ya sama-sama. Nah, karena kalian buat hipotesis atau jawaban sementaranya kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dari pertanyaan tadi ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompok. Menyediakan akses bahan ajar ya. Kalian bisa akses bahan ajarnya melalui barcode di depan ya. Untuk apa? Kalian cari literatur ya atau referensi kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Susunan apa kalian buat, desainnya juga seperti apa yang akan kalian buat. Ya.
Besi. Awalnya bau besi gitu, pas udah disaring gimana? Nah, tidak berbau ya. Kemudian ini kalau air yang paling efektif menggunakan standar 2, kelompok 3 ya, dan kelompok 1. Coba disebutkan kelompok 3 susunannya apa saja? Kapas, busa, Lagi ya, hidup, karbon aktif, kecil, busa sama kapas. busa dan kapas. Berbeda ukuran partikelnya ya, punya fungsi masing-masing. Ya, gimana prinsip pemisahan alat filter air sederhana yang kalian buat? Prinsip pemisahan campuran filtrasi penyaring adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran zat-zat yang bercampur. Bagus ya, tidak. Tangan untuk Rida. Prinsip pemisahan cairan yang kita gunakan pada pembuatan alat filter sederhana. Ya, pembelajaran kita hari ini adakah yang ingin menyimpulkan ya dari pembuatan proyek alat penjernih air? Ya, bagus sekali. Silakan. Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu mengurangi air tersebut dapat dilakukan proses penyaringan dengan pembuatan air menjadi sederhana. Untuk mendapatkan hasil penyaringan yang baik, perlu diperhatikan penggunaan air yaitu kapas, hidup, karbon aktif, kecil, busa dan Hebat, sudah berhasil membuat alat penjernih air sederhana. Bisa kalian pasangkan di rumah kalian. Kalau misalnya rumah kalian juga airnya keruh ya, ditempel di keran, bisa mengurangi kekeruhan air di sekitar rumah kalian. Ya, ibu ucapkan selamat untuk semua kelompok. Tidak hanya filtrasi saja ya, filtrasi itu salah satu jenis dari prinsip pemisahan campuran ya. Kelima, prinsip pemisahan campuran ya. Kenapa filtrasi yang cocok digunakan untuk membuat air yang keruh menjadi jernih, mengurangi perbedaan ukuran partikelnya yang masih terlihat komponennya ya. Campurannya juga campuran yang homogen atau heterogen. Jadi yang campuran heterogen itu bisa dipisahkan dengan prinsip pemisahan campuran filtrasi ya. Kalau yang homogen apakah bisa dengan prinsip pemisahan filtrasi? Ya, seperti itu. Itu maka pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu ingin bertanya pesan pembelajaran kita yang merasakan. Pembelajaran hari ini akan dapat membuat alat air jernih yang bermanfaat untuk mengurangi keruhan air. Ya, bagus. Tumpang semua. Ya, kita untuk pembelajaran berikutnya kalian ini seperti apa? Coba ada yang ingin mengungkapkan caranya? Coba, ya. Sebenarnya proyek ini tidak menggunakan cara pembelajaran berikut. Ya, anak-anak masih ada waktu, silakan kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Jadi ya pembelajaran ibu ingin memberikan kalian soal ya. Kalian gunakan gadget kalian untuk scan dan untuk teman saja itu ada perubahan kita dan ininya. Terima kasih ya. Siap. Sebelum pelajaran ini, sampai ini kan dulu. Ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.